Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwin Arsyad, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik Ati Makassar. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konstruksi umum dan alat ukur. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita melihat dasar-dasarnya dulu. Geometri benda ukur biasanya begitu kompleks sehingga dalam pengukuran diperlukan kombinasi cara dan bentuk pengukuran yang bermacam-macam. Dengan demikian, diperlukan juga bermacam-macam alat ukur yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik dari alat ukur inilah yang menyebabkan adanya perbedaan antara alat ukur yang satu dengan alat ukur yang lainnya. Dengan kata lain, yang membedakan alat ukur ini yaitu cara fungsi alat ukur tersebut. Secara garis besar, sebuah alat ukur mempunyai 3 komponen utama. Mana saja itu? Mari kita lihat. Di sini ada 3 poin, di mana poin pertama yaitu sensor atau peraba, kedua pengubah, dan ketiga adalah penunjuk atau pencatat. Mari kita membahas setiap ketiga komponen itu. Sensor. Sensor adalah peraba dari alat ukur, yaitu yang menghubungkan alat ukur dengan benda ukur. Sensor ini terdiri atas 2 macam sensor, yaitu sensor mekanis dan sensor pneumatis. Kedua contoh alat ukur ini merupakan penerapan dari sensor mekanis, di mana kedua ujung mikrometer ini langsung bersentuhan dengan benda ukur. Begitu juga dengan jangka sorong, di mana kedua ujung permukaan kedua lengan jangka sorong ini langsung bersentuhan dengan alat benda ukur. Kemudian sensor pneumatis, yaitu suatu poros lubang kecil di mana udara mengalir tekan keluar. Seperti pada contoh alat ini, yaitu compression test, merupakan penerapan dari sensor pneumatis. Kemudian komponen yang kedua adalah pengubah. Pengubah adalah bagian yang terpenting dari alat ukur. Melalui isyarat dari sensor diteruskan, diubah atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian lain dari alat ukur atau bagian penunjuk. Pada bagian inilah diterapkan bermacam-macam prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis, optis, elektris, pneumatis, sampai pada sistem gabungan. Seperti pada jenis-jenis pengubah itu, di mana ada mekanis, elektris, pneumatis, optis. Mekanis. Mekanis yaitu prinsip kerja dari pengubah alat ukur mekanis semata-mata berdasarkan prinsip kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan, biasanya gerakan translasi atau menjadi gerakan lain, atau gerakan rotasi yang relatif lebih besar perubahannya. Contohnya adalah sistem roda gigi dan batang gerigi dari jam ukur, atau dial indikator serta sistem ulir dari mikrometer. Seperti ini teman-teman. Kemudian yaitu pengubah elektris. Pengubah elektris, pengubah yang memakai prinsip kerja elektris berfungsi untuk mengubah isyarat perubahan sebesar non-elektris atau misalnya perubahan panjang, baik yang berasal langsung dari sensor ataupun yang telah melalui pengubah primer, biasanya pengubah mekanis, menjadi isyarat pengubah besaran elektris. Perubahan berasal elektris atau tegangan listrik dapat diolah dan diperbesar dengan memakai prinsip elektronik, sehingga dapat diketahui hubungan antara isyarat mula dengan isyarat akhir yang diukur dan ditunjukkan pada skala dari alat ukur. Contohnya itu seperti ini.
Kemudian ada pengubah pneumatis, yaitu pengubah yang bekerja atas dasar suatu gejala bahwa kondisi suatu aliran udara yang tertentu atau tetap akan berubah apabila ada perubahan pada jarak antara permukaan benda ukur dengan permukaan sensor alat ukur, di mana udara ini mengalir melaluinya. Perubahan kondisi aliran udara ini dapat diketahui dengan cara mengukur perubahan tekanannya ataupun kecepatan alirannya. Alat ukur pneumatis ini secara keseluruhan dianggap sebagai suatu sistem aliran udara yang terdiri dari bagian sebagai berikut, yaitu ada satu sumber udara tekan, sensor yang berfungsi juga sebagai pengubah, dan yang ketiga adalah alat pengukur perubahan kondisi aliran udara. Selanjutnya yaitu pengubah optis. Pada dasarnya, sistem optis yang digunakan sebagai pengubah alat ukur adalah berfungsi sebagai pembelok berkas cahaya yang melewati atau memantul dari suatu objek sehingga terbentuk suatu bayangan maya atau nyata dengan ukuran penyimpangan yang lebih besar dari ukuran atau penyimpangan objeknya. Yang dimaksud dengan objek di sini adalah benda ukur sendiri atau komponen dari alat ukur, misalnya skala atau garis indeks. Sistem optis biasanya terdiri dari satu gabungan komponen-komponen yang berupa cermin, lensa atau prisma melalui mana berkas cahaya akan dipantulkan atau dibiaskan. Adapun jenis sistem optis yang digunakan dalam bidang meteorologi antara lain kaca pembesar, mikroskop, proyektor, teleskop, autokalimator, dan teleskop posisi. Kemudian komponen yang ketiga adalah penunjuk atau pencatat. Mari kita simak. Penunjuk atau pencatat adalah bagian dari alat ukur melalui mana harga dari hasil suatu pengukuran ditunjukkan atau dicatat. Penunjuk dan pencatat ini terdapat ada dua, yaitu penunjuk berskala. Skala adalah susunan garis yang beraturan dengan jarak antara dua garis yang berdekatan dibuat tetap dan mempunyai arti tertentu. Jarak antara dua garis dari alat ukur geometris dapat berarti bagian dari meter atau bagian dari derajat. Secara visual, pembacaan dilakukan dengan pertolongan garis indeks atau jarum penunjuk yang bergerak relatif terhadap skala. Posisi dari garis indeks atau jarum penunjuk pada skala menyatakan suatu harga atau hasil sudut pengukuran. Di penunjuk ini, penunjuk berskala, terdapat skala Nonius. Ini merupakan skala-skala Nonius. Kemudian penunjuk berangka atau digital. Pada alat ukur dengan penunjuk berangka kita dapat langsung mengetahui hasil pengukuran melalui deretan angka yang ada padanya. Penunjuk berangka ini dapat kita golongkan menjadi dua macam, yaitu jenis mekanis dan jenis elektronis. Penunjuk digital mekanis terdiri dari susunan beberapa silinder masing-masing diberi angka pada permukaannya mulai dari 0 sampai dengan 9. Ini merupakan penunjuk digital dengan sistem mekanis.
Kemudian ini contoh penunjuk digital elektronis. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.